Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warga Barokah Sugiarto dengan NIM 211105030005. Di sini saya akan mereview video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yakni terkait dengan puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Sebelum itu kita akan mengulas terkait bagaimana sih berdirinya pemerintahan Abbasiyah ini. Jadi pemerintahan Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Safah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak atas kepemimpinan umat Islam pada saat itu dibandingkan Bani Umayyah. Karena pada dasarnya mereka ini merupakan keturunan dari Bani Hashim, di mana yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini, yang pertama yakni terkait dengan Humainiyah atau Yordania yang dijadikan sebagai pusat perencanaan. Yang kedua yakni Kufah atau Irak yang dijadikan sebagai kota penghubung, dan yang ketiga yakni Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Di sini saya juga akan mengulas terkait beberapa kepemimpinan yang menjadi contoh keberhasilan pada masa pusat Abbasiyah ini. Yang pertama yakni terkait dengan kepemimpinan Abu Abbas As-Safah yang merupakan khalifah pertama. Abu As-Safah ini memimpin pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abu Abbas As-Safah yang mendapat gelar As-Safah ini atau yang memiliki arti pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya tentunya. Kufah merupakan pusat gerakan dari Bani Abbasiyah ini. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju daerah Arbar, di mana daerah Arbar ini merupakan sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hushimyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya ia tidak terlalu fokus menaikkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tenggara yang terus membengkak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hushimyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Dan saat itu usianya berada pada 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far al-Mansur untuk menggantikan kepemimpinannya tersebut. Setelah Abu Abbas As-Safah ini meninggal, ia akan menunjuk Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini memimpin Bani Abbasiyah pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada masa ini daerah sudah mulai stabil, di mana pada tahun 762 Hijriah ini memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Gettysburg yang merupakan bekas ibu kota Persia. Yang kedua, pada masa ini juga Abu Ja'far al-Mansur ini membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara, membentuk kepolisian negara, dan membenahi angkatan bersenjata, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan juga yudikatif, di mana pada pemerintahan ini sudah mulai terbentuk susunan-susunan negara yang memang seharusnya sudah ada. Di bidang pemerintahan juga, Abu Ja'far al-Mansur ini membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, di mana Muhammad bin Abdurrahman ini merupakan ulama yang berilmu dan juga ulama besar pada saat itu, menambah tugas jawaban
jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah-daerah. Para direktur jawatan pos ini bertugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan pada saat itu juga. Selanjutnya yakni pada kepemimpinan Abu Ja'far Hanun ar-Rasyid, di mana masa kepemimpinannya itu pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Pada masa ini Abu Ja'far ar-Rasyid ini lebih turun langsung ke masyarakat, sehingga Abu Ja'far ini terkenal dengan sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam, sangat mementingkan sarana dan juga prasarana pada saat itu, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan juga tak tertandingi. Namun di balik itu semua pastinya ada masa Abbasiyah ini mengalami keruntuhan atau kejatuhan. Yang pertama disebabkan oleh faktor internal, yakni mayoritas khalifah Abbasiyah pada periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan dengan tugas-tugasnya dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga yakni permusuhan antar kelompok dan juga kelompok agama, kelompok suku dan juga kelompok agama. Yang keempat ini merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya review dan dapat saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.